Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadun Nugroho. Jadi saya akan membahas sebuah yang berkaitan dengan sastra, yaitu sastra Angkatan Balai Pustaka. Yang artinya, Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920. Oke, yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka itu prosa, itu ada roman, ada novel, cerita pendek, dan drama. Dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia masa ini. Alright, sukses. Jadi intinya, Balai Pustaka ini didirikan pada masa itu untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah yang banyak menyoroti kehidupan penyiayaan atau cabul dan dianggap memiliki misi politis atau yang disebut liar. Oke, cukup jelas kan? Jadi, Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Oke. Jadi, tokoh utama di sini adalah Sultan Iskandar. Dapat disebut dengan Raja Angkatan Balai Pustaka. Oleh sebab banyak karya tulis pada masa tersebut. Apabila dilihat daerah asal kelahiran para pengarang, dapatlah dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang diterbit pada angkatan ini adalah novel Sumatera, dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Jadi di Minangkabau itu ada pemerannya ya, itu Nur Sultan Iskandar yang disebut sebagai Raja Angkatan Bala Pustaka. Itu dia yang membuat novel-novel tersebut. Jadi dengan adanya hal tersebut layak ya kita sebagai rakyat Indonesia mengetahui apa sebenarnya yang disebut dengan Angkatan Balai Pustaka. Oke? Untuk tujuannya, satu, untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah sastra. Ini nggak usah ya tujuannya ya. Oke, tujuannya tidak usah. Ininya juga tidak usah. Jadi saya yang pentingnya saja. Jadi, Angkatan Bala Pustaka, yaitu ejaannya Van Ophuijsen Balai Pustaka. Bahasa Jawa, ejaan lama Balai Pustaka adalah sebuah perusahaan penerbitan Indonesia. Balai Pustaka didirikan dengan nama Commissie voor de Volkslectuur dalam bahasa Belanda, Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 September 1908. Oke, cukup jelas. Komisi voor de Volkslectuur kemudian berubah menjadi Balai Pustaka pada tanggal 22 September 1917. Balai Pustaka menerbitkan sekitar 350 judul buku per tahun yang meliputi kamus, referensi, buku keterampilan, sastra, sosial, politik, agama, ekonomi, dan penyuluhan pada masa penjajahan Jepang sejak tahun 1942 sampai 1945. Di masa itu kita sudah dijajah ya, sama bangsa Belanda. Karena bahasa Belanda itu sangat itulah heroik. Jadi Balai Pustaka tetap eksis namun menggunakan nama lain yaitu
Gunsai Kanbu Kongimun Toshoku itu bahasa dari Cina. Nama ini artinya kurang lebih dari Biro Pustaka Rakyat, pemerintah militer Jepang, dan merupakan terjemah dari nama Belanda Komisi voor de Volkslector. Oke, cukup jelas. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka, yaitu prosa, itu yang sama ya dari yang pertama tadi ya. Oke, yang pertama ini juga sudah. Jadi tujuannya didirikannya Balai Pustaka untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia dan Belanda sampai Belanda. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, Melayu, bahasa Madura. Ada visi-visinya alternatif yang menyebutkan bahwa pendiriannya kalak ini itu konon yang mengantisipasi tingginya gejolak perjuangan bangsa Indonesia yang hanya bisa disalurkan lewat karya-karya tulisan. Berbagai tulisan masyarakat anti Belanda bermunculan di koran-koran daerah skala kecil sehingga perusahaan penerbit ini lalu didirikan Belanda dengan tujuan utama untuk meredam dan mengalih gejolak perjuangan bangsa Indonesia lewat media tulisan dan menyalurkannya secara lebih manusiawi sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda Indonesia. Tujuan lain yang dilakukan Komisi Bacaan Rakyat atau KBR yaitu menerjemahkan atau menyadur hasil sastra Eropa, hal yang bertujuan agar rakyat Indonesia buta terhadap informasi yang berkembang di negaranya sendiri. Tidak semua usaha yang dilakukan oleh BKR atau negatif, usaha-usaha yang positif antara lain mengadakan perpustakaan di tiap-tiap sekolah, mengadakan peminjaman buku-buku dengan tarif murah yang secara teratur, memberikan bantuan kepada usaha-usaha swasta untuk menyelenggarakan taman bacaan, menerbitkan majalah-majalah sari pustaka dan panji pustaka dalam bahasa Melayu, kejawen dalam bahasa Jawa, dan majalah parahyangan dalam bahasa Sunda. Langkah maju yang dilakukan KBR yang telah berhasil sebagai pencetak, menerbit, dan penjual majalah adalah pengubah KBR menjadi yayasan resmi Balai Pustaka pada tahun 1917. Jelas? Salah satu novel dalam bahasa Melayu terbitan Balai Pustaka kala itu berjudul Siti Nurbaja, karangan Marah Rosli, seorang penulis dari Minangkabau di era itu, juga menjadi penanda penyebaran sastra Jawa modern. Jumlah buku berbahasa Jawa lebih banyak dibandingkan yang berbahasa Melayu. Balai Pustaka di 1920 ada 40 buku berbahasa Madura, 80 judul berbahasa Melayu, hampir 100 buku berbahasa Sunda, dan hampir 200 berbahasa Jawa. Di tahun ini pula lahir novel Serat Rijanto karangan Raden Bagus Sulardi yang menjadi tonggak sastra Jawa modern. Ada beberapa ciri angkatan Balai Pustaka, yaitu yang pertama, ada gaya bahasa menggunakan perumahan klise, pepatah, dan peribahasa. Yang kedua, itu ada alur roman sebagai besar alur lurus, tetapi ada juga yang menggunakan alur sorot balik. Yang ketiga, teknik penokohan dan perwatakannya banyak dipergunakan analis langsung atau yang disebut direct output analisis dan atau disebut dan deskripsi fisik tokohnya berwatak datar. 4. Pusat pengisahannya pada umumnya mempergunakan metode orang ketiga yang bersifat romantik ironik.
Yang kelima, banyak digresi, yaitu banyak sisipan peristiwa yang tidak langsung seperti uraian adat, dongeng, dan syair. Yang keenam, bersifat didaktis. Sifat ini berpengaruh sekali pada gaya penceritaan dan struktur penceritaannya. Yang ketujuh, bercorak romantik. Dilihat dari estetik, satu, bermasalah adat, terutama masalah adat, kawin paksa, dan permaduan. Yang kedua, bertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda. Yang ketiga, latar cerita pada umumnya, latar daerah pedesaan dan kehidupan daerah. Yang keempat, cerita bermain di zaman sekarang bukan di tempat dan zaman entah baranta. Kelima, cita-cita kebangsaan belum dipermasalahkan. Ada beberapa tokoh karya angkatan Balai Pustaka. Yang pertama itu ada Merari Siregar, yaitu dengan judul novelnya Azab dan Sesara di tahun 1920. Yang kedua ada Bina Sakerma, Gadis Pirangan, tahun 1931. Yang ketiga Cinta dan Hawa Nafsu. Dan yang kedua tokohnya itu Mara Rusli, yaitu yang pertama itu novelnya Siti Nurbaya di tahun 1922. Yang kedua Lahami itu di tahun 1924. Yang ketiga itu ada Anak dan Kemenakan, yang itu tahun 1956. Yang ketiga tokohnya itu ada Muhammad Yamin, yaitu novel-novelnya itu ada Tanah Air, Indonesia Tumpah Darahku, dan Kala Dewi Tara Sudah Berkata, Ken Arok, dan Ken Dedes. Yang keempat, tokohnya itu ada Nur Sultan Iskandar. Yang kelima, ada Apa Daya Karena Aku Seorang Perempuan di tahun 1923. Dan Cinta yang Membawa Maut di tahun 1926. Dan Salah Pilih 1928. Dan Karena Menua 1932, Tuba Dibalas Dengan Susu 1933, Flu Balang Raja 1934, Katak Hendak Menjadi Lembu di tahun 1935. Dan keenam, ada Tulis Sultan Hasati, itu novelnya ada Tak Disangka tahun 1923, Sengsara Membawa Nikmat 1928, Tak Membalas Guna itu di tahun 1932, Memutuskan Pertalian itu sama 1932. Dan yang ketujuh ada Zamaluddin Adinegoro, yaitu yang pertama novelnya ada Darah Muda di tahun 1927. Yang kedua Asmara Jaya itu di tahun 1928. Yang kedelapan ada Abah Sultan Pamunjak, yaitu yang pertama novelnya itu Pertemuan dari tahun 1927. Dan di Abah Sultan itu punya satu novel saja. Yang kesembilan itu ada Abdul Muiz, yang novelnya itu Salah Asuhan di tahun 1928. Dan yang kedua ada Pertemuan Jodoh, yaitu di tahun 1933. Dan yang ke-10 ada Aman Datuk Majoindo, itu novelnya ada Penembus Dosa di tahun 1932. Dan ada Si Cebol Dirindukan Bulan di tahun 1934. Dan yang ketiga Sampaikan Salamku Kepadanya di tahun 1935. Dan referensi novel Siti Nurbaya buku ini diterbitkan pada tahun 1922 oleh Balai Pustaka. Guru yang berjudul Siti Nurbaya ini berhasil menetapkan diri sebagai puncak roman di antara roman-roman lain yang dianggap sebagai puncak roman di dalam sastra Indonesia modern. Penilaian itu tidak didasarkan pada temanya, tetapi berdasarkan pada pemakaian bahasa Melayu. Oleh karena itu, orang Melayu lebih mudah membaca dan segera mengerti isinya. Karena terkenalnya sampai zaman itu dinamai zaman Siti Nurbaya. Pada masa itu dianggap sebagai hak-hak asasi manusia. Dan unsur intrinsiknya yang terdapat dalam novel Siti Nurbaya karangan Mara Rusli yaitu
Pelaku utama dalam novel Siti Nurbaya adalah Siti Nurbayanya sendiri, yaitu Syamsul Bahri dan Datuk Maringgi. Novel ini bertemakan sosial, moral, dan egois. Alurnya bersifat alur maju. Setting pada novel ini adalah di Kota Padang. Amanat yang terkandung dari novel ini adalah supaya kita tidak terlalu dikuasai oleh perasaan yang tidak menggunakan akal pikiran sehat karena mengakibatkan hilangnya kepribadian yang ada pada diri kita. Okay. Sinopsis novelnya ini, Siti Nurbaya masih kanak-kanak, maka bisa dikatakan itulah titik dan penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cinta, ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman. Ayah yang sangat disayanginya, ayahnya adalah seorang pedagang yang sangat termuka di Kota Padang. Sebagai modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir bernama Datuk Maringgi. Pada mulanya, awal usaha perdagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan pesat. Hal itu tidak dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi. Maka untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Maringgi menyuruh kaki tangannya membakar semua kios milik Baginda Sulaiman. Dia jatuh miskin dan tak mau lagi membayar semua hutang-hutangnya pada Datuk Maringgi. Dan inilah saat dinanti-nantikannya. Datuk Maringgi mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tidak berdaya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Boleh hutang itu dianggap lunas, asalkan Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya putrinya kepada Datuk Maringgi. Menghadapi kenyataan seperti itu, Baginda Sulaiman yang tidak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya tidak menemukan pilihan lain selain uang yang ditawarkan oleh Datuk Maringgi. Itu Nurbaya menangis menghadap kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan muda beliau harus menikah dengan Datuk Maringgi yang tua bangka dan berkulit kasar seperti kulit katak. Lebih sedih lagi ketika dia ingat Samsul Bahri, kekasihnya yang sedang sekolah di Stofaya, Jakarta. Sungguh berat memang, namun demi keselamatan kebahagiaan ayahanda, dia mengorbankan dirinya dengan menerima pinangan Datuk Maringgi. Samsul Bahri yang berada di Jakarta mengetahui peristiwa yang telah terjadi di desanya. Terlebih karena Siti Nurbaya mengirimkan surat yang menceritakan nasib yang dialami keluarganya. Pada suatu hari, ketika Samsul Bahri dalam liburan kembali ke Padang, ia dapat bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgi. Pertemuan itu diketahui oleh Datuk Maringgi sehingga terjadi keributan. Teriakan Siti Nurbaya terdengar oleh ayahnya yang tengah terbaring karena sakit keras. Baginda Sulaiman berusaha bangkit tetapi akhirnya jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhir. Mendengar itu, ayah Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud yang kebetulan menjadi penghulu Kota Padang malu atas perbuatan neneknya sehingga Samsul Bahri harus pulang ke Jakarta dan ia berjanji untuk tidak kembali kepada keluarganya yang di Padang. Datuk Maringgi juga tidak tinggal diam karena Siti Nurbaya diusirnya. Siti Nurbaya mendengar bahwa kekasihnya diusir orang tuanya. Timbul niatnya untuk menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Tetapi niatnya itu diketahui oleh kaki tangan Datuk memaksa Siti Nurbaya kembali dengan perantaraannya polisi. Tak lama kemudian Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang beracun yang diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Kematian Siti Nurbaya terdengar oleh Samsul Bahri sehingga ia menjadi putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri. Akan tetapi mujurlah karena ia tidak meninggal. Sejak saat itu Samsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya dan memasuki dinas militer. 10 tahun kemudian, dikisahkan sering terjadi huru-hara di Kota Padang akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan telah dikirim untuk melakukan pengamanan. Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu Kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi dalam satu keributan, tanpa berpikir panjang, Samsul Bahri langsung menembakkan Datuk Maringgi jatuh tersungkur. Namun sebelum tewas ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan parangnya. Samsul Bahri alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit
Pada saat menjelang ajalnya, ia meminta dipertemukan dengan ayahnya, akan tapi ajal lebih dahulu menunggu sebelum Samsul Bahri bertemu dengan orang tuanya. Oke, cukup cukup segitu saja. Oke, untuk kesimpulannya, bentar ya, kesimpulannya. Ya, saya cari dulu kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, dari bahasa di atas kami mengambil kesimpulan bahwa Angkatan Balai Pustaka merupakan tonggak awal bangkitnya kesusastraan Indonesia dengan karyanya berupa prosa, puisi, roman, cerpen, dan lainnya. Saran sungguh sangat kami harapkan bagi para peminjam untuk kebaikan penuh masa yang akan datang. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, terima kasih. Saya Rahman Nugroho dari Universitas Pamulang. Sekian dan terima kasih.